Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvani Mirzayanti dari kelas 12 Keperawatan 2. Di sini saya akan ulangan harian KDM. Materinya itu tentang memahami obat. Pertama saya mau bahas tentang pengertian obat. Pengertian obat menurut WHO yaitu zat atau bahan yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik maupun psikis. Sedangkan obat menurut KONAS atau Komite Obat Nasional yaitu zat kimia atau bahan baik tunggal ataupun campuran yang dapat digunakan untuk menetapkan diagnosa, mengurangi, mencegah, menyembuhkan penyakit dan gejala penyakit serta kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia. Yang kedua, saya akan membahas tentang cabang ilmu farmakologi. Cabang ilmu farmakologi itu ada 9. Yang pertama, farmakologi klinik itu studi tentang obat dan pengaruhnya terhadap manusia. Itu menurut Lenhe tahun 1998. Yang kedua ada farmakoterapi, yaitu cabang ilmu yang berhubungan dengan penggunaan obat dalam pencegahan dan penyembuhan penyakit. Yang ketiga itu ada farmakodinamik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara kerja obat, efek obat terhadap faal tubuh, dan perubahan kimia tubuh, biokimia tubuh. Yang keempat itu ada farmakognosi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat tumbuhan yang merupakan sumber obat. Yang kelima itu ada farmasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. Yang keenam itu ada farmakologi eksperimental, yaitu ilmu yang mempelajari tentang efek suatu obat pada manusia setelah dicobakan terlebih dahulu kepada hewan. Itu ada farmakokinetika dan ilmu ADME, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana obat diperlakukan oleh tubuh, yakni ilmu yang mempelajari tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang kedelapan ada toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang efek merugikan dari suatu farmakom atau obat dan zat-zat yang mengandung racun. Dan yang terakhir, yang ke-9 itu ada dosis, yaitu takaran yang diberikan kepada penderita atau hewan. Yang ketiga ada 12 prinsip benar pemberian obat. Yang pertama ada benar obat, yang kedua ada benar dosis, yang ketiga benar pasien, yang keempat benar cara pemberian, yang kelima benar waktu, yang keenam benar dokumentasi, yang ketujuh benar pengkajian, yang kedelapan hak pasien untuk menolak, yang kesembilan benar evaluasi, yang 10 benar reaksi terhadap makanan, yang ke-11 benar reaksi terhadap obat lain, dan ke-12 adalah benar pendidikan kesehatan terkait medikasi klien. Yang keempat ada penjelasan rute obat. Yang pertama ada oral. Jalur ini merupakan jalur yang paling sering digunakan karena nyaman, aman, dan ekonomis. Yang kedua itu ada parenteral. Kata parenteral sendiri berasal dari bahasa Yunani. Para yang artinya di samping dan enteran yang berarti usus. Jadi artinya di luar usus atau tidak melalui saluran cerna, melainkan melalui vena. Yang ketiga itu ada topikal, melalui kulit atau membran mukosa. Yang keempat itu ada rektal, berupa enema atau suppositoria yang akan cair pada suhu tubuh. Yang kelima itu ada inhalasi, pemberian obat melalui saluran pernafasan. Selanjutnya ada penggolongan obat. Yang pertama ada obat bebas, logonya berwarna hijau. Yang kedua ada obat bebas terbatas, logonya berwarna biru. Yang ketiga ada obat keras, logonya berwarna merah dan ada tulisan huruf K. Yang keempat itu ada obat bius narkotika, logonya itu berwarna hitam dan ada tanda tambahnya. Selanjutnya ada penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang pertama ada obat yang bekerja pada penyebab penyakit. Yang kedua ada obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis. Yang ketiga ada obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala dan meredakan nyeri. Yang keempat ada obat yang mengganti dan menambah fungsi zat yang kurang. Yang kelima ada pemberian placebo. Penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian yang dibagi menjadi ke dalam 2 bagian, ada obat dalam dan obat luar. Selanjutnya ada penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian, ada 6. Yang pertama ada oral, kedua ada perektal, yang ketiga ada sublingual, yang keempat ada parenteral, yang kelima ada langsung ke dalam organ, yang keenam itu ada melalui selaput perut. Selanjutnya ada penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan, dibagi menjadi 2, ada sistemik dan lokal. Selanjutnya ada penggolongan obat berdasarkan daya kerja atau terapi. Yang pertama ada farmakodinamik, yang kedua ada kemoterapi, yang ketiga ada obat diagnostik, yang keempat ada obat berdasarkan kelas terapi. Yang selanjutnya ada penggolongan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya, dibagi menjadi 2, ada alamiah dan sintetik. Selanjutnya ada penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan, dibagi menjadi 4, ada padat, cair, semi padat, dan gas. Dan yang terakhir ada penggolongan obat berdasarkan penamaan, dibagi menjadi 2, ada paten dan generik.